Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 4 mata kuliah Sumber Informasi. Ada Rusdia Sabila Hanifah, Zafara Aufa Maulana, Fatika Naswa Saskara, Laila Marifadani, dan Malika Fawaz Alifias. Kami akan membahas tentang jenis-jenis dari monograf. Pertama-tama, apa sih monograf itu? Monograf merupakan tulisan ilmiah yang pembahasannya hanya pada satu topik dalam satu bidang ilmu kompetensi penulis, yang dibagi menjadi textbook dan referensi. Textbook atau disebut juga buku pelajaran atau buku teks yaitu buku yang berisi kumpulan materi dalam cabang ilmu tertentu yang disajikan secara komprehensif. Lalu ada referensi. Referensi merupakan suatu informasi yang dapat dijadikan sebagai sumber acuan untuk mempertegas atau memperkuat suatu pernyataan. Ensiklopedia merupakan kumpulan tulisan yang berisi tentang penjelasan berbagai macam informasi, baik tentang kumpulan ilmu pengetahuan atau khusus tentang suatu ilmu pengetahuan tertentu yang disajikan secara luas, lengkap, dan tersusun berdasarkan abjad atau kategori tertentu. Contoh ensiklopedia pertama adalah ensiklopedia umum atau nasional, yaitu ensiklopedia yang berisi informasi dasar tentang hal-hal, abstraksi, konsep, atau kejadian-kejadian umum. Contohnya adalah ensiklopedia umum dalam bahasa Indonesia yang mencakup sarana rujukan serta secara umum untuk masyarakat Indonesia. Kedua, ensiklopedia khusus atau ensiklopedia subjek adalah ensiklopedia yang membatasi cakupan isinya pada masalah atau mengenai subjek tertentu. Contohnya adalah ensiklopedia Tari Indonesia yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang berisi tentang keanekaragaman budaya tari dari seluruh penjuru Indonesia. Ketiga, ada ensiklopedia internasional, yaitu ensiklopedia yang memuat semua informasi atau sedapat mungkin di dunia, tanpa memberi penekanan pada informasi yang berasal dari suatu negara atau sekelompok negara tertentu. Contoh dari ensiklopedia jenis tersebut adalah Ensiklopedia Americana, yaitu ensiklopedia umum terbesar dalam bahasa Inggris yang berisi tentang artikel-artikel sejarah dan geografi Amerika dan Kanada. Terakhir, yaitu ensiklopedia online, yaitu suatu bahan rujukan yang menyediakan berbagai informasi tentang berbagai ilmu pengetahuan yang berisikan tentang ilmu mendasar sampai keterangan yang lebih lanjut dan tersusun secara sistematis. Contoh ensiklopedia online terkenal adalah encyclopedia.com dan Wikipedia. Kamus merupakan sejenis buku rujukan yang menerangkan makna kata-kata. Kamus berfungsi untuk membantu seseorang mengenal perkataan baru. Selain menerangkan maksud kata, kamus juga mungkin mempunyai pedoman sebutan, asal-usul atau etimologi suatu perkataan, dan juga contoh penggunaan bagi suatu perkataan. Jenis-jenis kamus yaitu pertama ada kamus eka bahasa, yaitu kamus yang hanya menggunakan satu bahasa. Kata-kata yang jelaskannya terdiri dari bahasa yang sama. Kamus ini mempunyai perbedaan yang jelas dengan kamus dwibahasa karena penyusunan dibuat berdasarkan pembuktian data. Contoh kamus eka bahasa adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2. Kamus dwibahasa. Kamus ini menggunakan dua bahasa, yakni masukan dari bahasa yang dikamuskan diberi pandanan bahasa yang lain. Contoh kamus dwibahasa adalah Kamus Bahasa Inggris, Oxford, Inggris, dan Bahasa Indonesia. 3. Kamus monolingual. Digunakan untuk memahami definisi dari kata yang sedang dicari tersebut dalam bahasa Inggris. Contohnya adalah Oxford Advanced Learner Dictionary. 4. Ada kamus etimologi. Adalah kamus yang menjelaskan tentang asal-usul atau etimologi kata-kata. Contoh kamus etimologi yang terkenal adalah An Etymological Dictionary of English Language yang mencakup tentang etimologi dalam bahasa Inggris. 5. Kamus kecil. Kamus berukuran kecil ini biasa dijumpai. Kamus ini merupakan kamus yang mudah dibawa-bawa kemana-mana. Salah satu contohnya adalah Oxford Mini Dictionary, yaitu kamus yang berbentuk mini dan bisa dimasukkan ke dalam kantong. Terakhir, yaitu ada thesaurus atau thesaurus, adalah referensi daftar kosakata yang dikelompokkan berdasarkan kesamaan makna, berbeda dengan kamus yang memberikan definisi kata-kata, dan umumnya mencantumkan dalam urutan abjad. Salah satu contohnya adalah Merriam-Webster Thesaurus, yang mencakup tentang kata, idiom, sinonim, dan antonim dari kata-kata bahasa Inggris. Selanjutnya ada almanak.
Almanak merupakan ringkasan tahunan data dan statistik atau peristiwa penting yang diringkas selama 1 tahun. Tujuannya yaitu untuk mencari tahu atau mengenang kejadian atau peristiwa tahun-tahun sebelumnya. Salah satu contohnya adalah buku tahunan sekolah, yang biasanya berisi tentang foto-foto kelas, data sekolah, biodata siswa dan guru, juga foto-foto momen kegiatan sekolah. Buku tahunan sekolah ini biasanya diberikan kepada siswa yang akan lulus dari sekolah untuk mengingat dan mengenang kegiatan selama di sekolah. Selanjutnya ada direktori. Direktori merupakan koleksi referensi yang memuat nama-nama atau organisasi yang disusun secara sistematis. Biasanya menurut abjad atau golongan, dilengkapi dengan alamat, kegiatan, dan data lain. Contohnya ada direktori Beasiswa Jarum 2010-2011. Itu yang berisi nama-nama penerima beasiswa Jarum selama tahun 2010-2011 yang disusun secara sistematis. Contoh lainnya juga ada Directory of Special Libraries and Information Sources in Indonesia 2000. Bibliografi atau sama saja seperti daftar pustaka merupakan sebuah daftar yang berisi judul buku-buku, artikel-artikel, dan bahan-bahan penerbitan lainnya yang mempunyai pertalian dengan sebuah karangan. Melalui daftar pustaka yang disertakan pada akhir tulisan, para pembaca dapat melihat kembali pada sumber aslinya. Handbook atau buku pegangan. Handbook atau buku pegangan ini berisi informasi terkait subjek tertentu, mengenai identifikasi atau petunjuk terkait masalah sesuai subjek secara mendasar. Buku ini biasanya digunakan untuk memperdalam bidang tertentu dan bisa digunakan untuk acuan penelitian sesuai bidang. Data yang dimuat dalam handbook berisi informasi ringkas, tabel-tabel, grafik, simbol, dan lain-lain. Contohnya accounting handbook. Accounting handbook ini ditulis untuk membantu membuat laporan, mengaudit, dan menganalisis data dengan cara yang lebih efisien dan lebih cepat. Contoh lainnya juga ada handbook pengelolaan sekolah Islam berbasis mutu. Manual book adalah buku panduan, isinya adalah informasi yang memandu atau memberikan tuntunan kepada pembaca untuk melakukan apa yang tersampaikan di buku tersebut. Tabel adalah bentuk yang nyaman untuk menyajikan data, misalnya kepadatan, titik leleh, berat atom, titik didih, reaksi, dan lain-lain. Ini sangat berguna dalam ilmu pengetahuan dan khususnya ilmu fisika dan teknologi. Contohnya adalah buku tabel matematika dan buku tabel periodik. Di dalam buku tabel matematika terdapat beberapa tabel mengenai daftar satuan, konstanta, dan besaran fisika, serta susunan periodik unsur kimia. Dalam buku tabel periodik terdapat tampilan unsur-unsur kimia. Menurut saya, tabel selalu dikaitkan dengan hitung-hitungan dan rumus. Selanjutnya adalah terjemahan. Terjemahan adalah bagian penting dari sumber sekunder. Karakteristik mereka sama dengan sumber primer atau sekunder atau tersier, yaitu sumber ini diterjemahkan. Contohnya buku atau kamus terjemahan bahasa Indonesia ke bahasa Inggris ataupun sebaliknya. Isi dari kamus terjemahan bahasa Indonesia ke bahasa Inggris dan sebaliknya adalah terjemahan suatu kata yang disusun secara abjad. Menurut saya, terjemahan bisa juga antara buku bahasa asing yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, itu tadi jenis-jenis dari monograf yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, kelebihan juga kekurangan. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.